Selamat siang Pak Eri. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Oh, ya. Eh, Seperti yang sudah dijadwalkan Pak, untuk siang hari ini saya akan melakukan supervisi Pak Heri. Kalau boleh tahu nanti di kelas mana ya? Nanti saya di kelas 8F Ibu. Oh, di 8F ya. Sebelumnya bisa kita diskusi sebentar Bapak untuk persiapan-persiapannya? Boleh Ibu, silakan Ibu. Ya. Untuk kegiatan nanti materinya apa ya Pak? Nanti materinya tentang zat aditif pada makanan, khususnya jenis-jenis dan manfaat dan dampak serta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oh, itu materinya sangat, kalau menurut saya sangat bagus Bapak, itu kan kontekstual sekali itu dalam Iya. kehidupan sehari-hari. Apalagi anak-anak kita kan banyak yang konsumsi makan makanan yang instan apa ya, yang Ya, jajan-jajan. yang tidak alami Ibu. Ya, Iya. betul, ya. Betul. Untuk tujuan pembelajarannya apa Bapak? Tujuannya agar murid bisa menjelaskan konsep dari zat aditif pada makanan beserta contohnya, kemudian bisa mengidentifikasi berbagai zat aditif yang ada di sekitar kita, serta bisa merancang solusi sederhana terkait pemanfaatan aditif secara bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya. Untuk strategi atau metode pembelajaran yang akan digunakan Pak, apa ya? Saya akan menggunakan strategi pembelajaran berbasis problem solving dan inquiry. Kemudian anak saya ajak untuk bereksperimen, kemudian mengamati produk-produk makanan, melakukan diskusi, serta membuat proyek sederhana seperti membuat video atau poster edukatif. Gitu. Oke. Kemudian untuk persiapan-persiapan yang sudah dilakukan Pak Heri untuk melaksanakan kegiatan ini apa Pak? Yang pertama saya sudah menyiapkan lembar kerja, kemudian yang kedua saya sudah menyiapkan video-video tentang zat aditif serta contoh produk kemasan untuk yang diamati. Selain itu saya juga menyiapkan rubrik penilaian serta observasi kerjasama dan kreativitas murid. Berarti sudah lengkap ya. Jadi untuk bahan ajarnya sudah ada, kemudian penilaiannya juga sudah dipersiapkan. Iya Ibu. Kemudian fokus khusus yang diharapkan dari kegiatan observasi ini apa Pak? Saya berharap observasi ini dapat memberi masukan terkait bagaimana saya bisa memfasilitasi diskusi kelompok agar semua murid itu aktif, serta bagaimana saya bisa mengaitkan materi dengan isu nyata di sekitar mereka. Oh gitu, jadi sangat kontekstual ya Pak ya. Iya Ya. Ibu. Harapan Pak Heri terhadap proses supervisi ini apa Pak? Atau apa yang ingin Bapak dapatkan dari kegiatan supervisi nanti? Saya berharap nanti dapat masukan dari Ibu atau saran yang bisa mengembangkan strategi pembelajaran agar murid lebih kritis, kemudian kreatif, terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Oh ya, ya betul. Yes, saya rasa sudah cukup Bapak. Terima kasih sekali. Mari kita segera ke kelas untuk melaksanakan supervisi. Mari Ibu. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang Ibu. Tadi saya sudah mengikuti observasi atau supervisi di kelas Pak Heri. Alhamdulillah sudah selesai dan sudah berjalan baik ya Pak ya, tadi sekilas seperti itu. Menurut Pak Heri sendiri, penilaian Bapak terhadap pembelajaran yang Bapak sajikan seperti apa? Saya melihat anak-anak antusias dengan pembelajaran ini karena kontekstual ya Bu. Dia mengamati langsung. Cuma ada beberapa anak yang kelihatannya pasif Bu. Hanya diam aja, nggak mengikuti pembelajaran, hanya duduk manis. Begitu. Iya. Iya. Terus sebelumnya saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya Pak. Oke. Jadi berdasarkan hasil pengamatan saya, seperti yang Pak Heri sampaikan tadi, memang beberapa hal positif diantaranya keterlibatan siswa dalam kegiatan ini sudah, menurut pengamatan saya sudah cukup bagus. Kemudian kreativitas mereka juga sudah nampak begitu.
Eh, menurut saya memang ada beberapa siswa tadi yang sepertinya ogah-ogahan apa ya, jadi mereka cenderung cuek dengan tugas yang diberikan yang harus diselesaikan di kelompok tersebut gitu. Bagaimana menurut Pak Eri? Saya menyampaikan seperti ini, menurut Pak Eri bagaimana? Ya betul, memang ada beberapa anak yang memang masih perlu didorong untuk lebih aktif lagi dalam pembelajaran gitu. Iya. Bu. Usaha Pak Eri apa? Ya, pertama di awal di LKPD sudah ada pembagian tugas Ibu. Jadi nanti tiap anak tidak ada yang nggak kebagian tugas. Jadi semuanya dapat bagian tugas. Mungkin ada yang bagian editing, bagian video, bikin poster, ada yang bagian mengamati gitu, bagian menulis atau bagian sebagai sekretaris gitu. Semuanya Biar terlibat punya peran berperan sendiri. semuanya ya. Oke. Tadi kan juga eh, kalau saya amati tadi itu ada anak yang kesulitan ini Pak, membedakan, kan mereka menemukan banyak zat aditif gitu. Mereka itu kesulitan membedakan zat aditif yang aman dan yang berbahaya. Itu usaha Pak Eri untuk mengatasi itu kan bisa jadi kendala anak gitu ya ketika mereka berdiskusi. Itu usahanya menurut Pak Eri bagaimana? Iya, pertama saya mungkin nanti sebelum ini ada ini ya observasi awal inilah Kemampuan awal. Iya, atas kemampuan awal nanti dikelompokkan, kemudian setelah itu untuk mengukur sejauh mana pengetahuan mereka tentang zat aditif yang berbahaya maupun yang tidak. Kemudian setelah itu anak-anak yang memang belum punya pemahaman dasar sama sekali diberikan materi yang mana yang bahaya, mana yang tidak, kemudian atau mengenal dari ular yang berbahaya, mungkin ada simbol khusus di kemasannya biar anak bisa mengetahuinya gitu. Atau mungkin saya berikan video tutorial tentang zat-zat yang aman, mana yang aman, mana yang tidak gitu. Ini rencananya kalau misal ini besok ada kegiatan selanjutnya, itu anak boleh nggak bawa HP begitu? Saya kira boleh, karena kan kita sebagai fasilitator ya Bu, kemudian anak yang aktif belajar, mencari sumber belajar kan tidak hanya dari guru, bisa dari video, dari googling internet, dan itu salah satu medianya kan HP. Nanti kalau setelah pembelajaran HP ditarik lagi gitu nih. Jadi menurut Pak Heri dengan adanya HP itu bisa membantu mengatasi kendala tadi enggak? Saya kira bisa, biar nanti anak di awal pembelajaran dia punya wawasan yang luas. Ya tinggal teknis aja bagaimana nanti sebelum dan sudah pembelajaran anak HP-nya bisa ditarik lagi. Ya. Terus untuk rencana kegiatan pembelajaran yang selanjutnya Pak, Pak Eri apa? Untuk mungkin tadi kan ada anak yang kurang aktif ya, untuk lebih mengaktifkan rencananya materi apa untuk pelajaran selanjutnya? Setelah ini kan pencernaan ya Bu ya. Nanti ya pertama ketika menyusun FKPD akan ada peran-perannya. Misalnya satu kelompok ada 4 orang itu sudah ada perannya sendiri, siapa yang menjadi penulis, siapa yang melakukan percobaan, siapa yang editing dan seterusnya, harus ada jelas perannya di situ, jadi semua merasa punya tanggung jawab. Iya. Rencananya mau dilaksanakan kapan itu ya? Ya, untuk pertemuan berikutnya Ibu nanti saya coba lagi dengan ini penambahan itu KKPD-nya lebih baik lagi dicoba. Terus ada yang mungkin rekan guru atau siapa yang perlu membantu Pak Eri, ada enggak? Ya, saya kira perlu ya, mungkin guru informatika bisa dilibatkan untuk bisa anak-anak bisa mencari informasi, bagaimana mencari informasi yang baik di internet gitu, seperti itu Ibu. Oh iya. Baik Pak, nanti akan saya catat rencana-rencana atau rencana Pak Eri tadi yang sudah Pak Eri sampaikan di dalam formulir supervisi akademik ini. Mohon nanti Pak Eri setelah ini menandatangani. Kemudian sebagai penutup Pak, hal utama apa yang Bapak dapatkan dari proses coaching kita pada siang hari ini? Ini saya mendapatkan wawasan baru dari Ibu ya, bagaimana
kita mengajar dengan baik gitu. Seperti itu. Ya mungkin lebih ke berusaha untuk mengaktifkan siswa gitu kan. Oke, terima kasih Pak Eri. Mudah-mudahan untuk pembelajaran yang ke depan nanti menjadi lebih baik, anak-anak kita jadi lebih aktif dan partisipasi mereka jadi lebih besar terhadap kegiatan. Terima kasih Pak Eri. Terima kasih.